Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi adaptasi makhluk hidup untuk melindungi diri dari musuh dan mempertahankan hidupnya. Cara yang pertama yaitu mimikri. Hewan bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan dia tinggal. Pada saat bunglon di tanah, maka bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi coklat sesuai dengan warna tanah. Apabila bunglon di atas pohon, maka bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau seperti daun. Tujuan perubahan warna kulit adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia singgah disebut mimikri. Yang kedua, kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan tempatnya itu berada. Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh ataupun tertipu. Contoh kamuflase pada belalang. Belalang yang berwarna hijau menyamarkan diri sesuai dengan tempat dia tinggal, yaitu di daun. Yang ketiga, autotomi. Autotomi merupakan teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Contohnya pada cicak. Cicak jika merasa terancam akan memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabui musuhnya. Selanjutnya, hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur atau menonaktifkan dirinya, yang disebut dorman. Hibernasi pada beruang dilakukan saat musim dingin. Selain itu, hibernasi juga dilakukan pada kura-kura maupun ular. Yang kelima, estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah estivasi dilakukan pada musim panas. Contoh hewan yang mengalami estivasi pada tupai, kelelawar, dan lemur penyu. Ayo, ini hewan apa anak-anak? Ya, betul sekali, ini adalah hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan dan kaki seribu. Nah, sekarang ayo kita cari tahu bagaimana cara hewan berikut menyesuaikan diri. Anak-anak, silahkan kamu tulis jawabanmu masing-masing di buku tulis ya. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Hewan cumi-cumi. Cumi-cumi hidup di dalam lautan yang luas. Kira-kira menyesuaikan diri dengan cara bagaimana ya? Yuk tuliskan di buku. Yang kedua, walang sangit. Nah, walang sangit melakukan penyesuaian diri dengan apa anak-anak supaya dia bertahan hidup? Nah, yang ketiga, siput. Nah, siput ini bertahan hidup dari serangan musuh dengan cara bagaimana ya kira-kira? Jangan lupa tuliskan jawabanmu. Lalu, kalau sudah selesai, nanti kita cocokkan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, jawabanmu betul atau tidak? Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam saat mengalami serangan musuh, agar cumi-cumi ini bisa mengelabui musuhnya. Yang kedua, walang sangit.
Walang sangit menyesuaikan diri dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Baunya sangat tidak enak, sehingga musuh tidak mau mendekati walang sangit. Yang ketiga, siput. Jika siput mengalami gangguan musuh, maka dia akan masuk ke dalam cangkangnya. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya dengan menyentuh siput. Maka siputnya akan masuk karena dia merasa terancam, walaupun kita bukan musuhnya. Nah, jadi hewan-hewan bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan cara mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, cara-cara hewan ini ternyata beraneka ragam ya anak-anak. Sekarang, mari kita kerjakan soal berikut. Tuliskan kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Ingat, diagram ini adalah peta pikiran, di mana yang tengah adalah pusat dari apa yang akan kita petakan. Nah, cara hewan beradaptasi meliputi 1. Mimikri, kemudian contohnya apa saja, apa yang dilakukan. Nah, yang lain menyesuaikan ya anak-anak. Sebutkan juga sebanyak yang anak-anak tahu. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Nah, hasil peta pikiranmu nanti silahkan kirimkan ke bu gurumu ya. Terima kasih.